Sekarang zikirnya apa ketika seseorang dapat masalah? Nah, apa yang harus saya baca Ustadz ketika saya sedang dapat masalah? Itu cara paling sederhana. Itu yang saya sebut ketika kita sedang punya masalah, zikir dulu, baru mikir. Termasuk ujian yang lain, termasuk ujian ekonomi, termasuk ujian rumah tangga, termasuk ujian penyakit, itu jenisnya 3. Pertama, ujian itu adalah hukuman dari Allah. Hukuman. Yang kedua, ujian itu adalah penghapus dosa. Yang ketiga, ujian itu adalah tanda kewalian bahwa orang itu kekasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ibu rahimakumullah, nih ibu-ibu sedaya ini mpun pensiun berarti. Pantesan nih saya ayu-ayu ini. Betul ngece saya setuju. Ayune wong tua tapi ayune wong tua ya ngono iku. Kula badhe saya mau tanya nggih. Pensiunan itu punya masalah apa enggak, Bu? Lo punya toh? Saya kira enggak. Oh, mikir ke anak cucu ya. Saya menduganya kalau sudah pensiun itu sudah bahagia. Wah, seneng omah, seneng. Masih punya masalah nggih berarti. Yang enggak punya masalah kundur mboten napa-napa. Soalnya judulnya niku zikir untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau nggak punya masalah ya sudah berarti nggak ngaji lah. Coba kita merenungi gitu. Biasanya kalau kita punya masalah itu mikir dulu apa zikir dulu? Mikir ya. Kalau masalah biasanya mikir dulu. Nah, misalnya masalahnya apa masalahnya? Masalahnya pensiun apa, Bu nih? Gula darah, asam urat, napa kolesterol, napa hipertensi. Nah, contoh ya, contoh ini. Misalnya ada orang punya masalah gula darahnya tinggi, misalnya. Ketika tahu dicek di apotek atau di puskesmas atau di rumah, dicek gula darahnya pinten, enaknya pinten 100 normal, misalnya 300, padahal nggak pernah 300, tiba-tiba 300, madeg napa mboten? Madeg, waduh, aku nek mati piye kan gitu kira-kira gitu. Lu mati kok piye? Yo mati dong, mati kok piye? Nah, biasanya kita langsung berpikir dokter mana yang iso tak jaluki tulung ya, atau obat apa yang saya minum, atau herbal apa yang harusnya saya konsumsi. Buka Google olahraga sing piye yang bisa menurunkan gula. Biasanya ngoten nggih. Pas ada masalah biasanya mikir dulu terus lali zikir. Padahal, nah ini padahal orang itu kalau punya masalah kok mikir dulu, walik. Nah, sekarang kita bicara logikanya ya, logika. Ini contoh orang, pun siap ngaji, siap gak? Orang sakit gula itu sebabnya apa tuh? Sakit gula nih. Katanya nih katanya. Ini ku senaikin apa? Kalau buatan nggak dapat senaik ini, napa nih? Jurune napa? Apa itu di dalamnya? Kira-kira ono gulone napa buatan? Ada tepungnya apa tidak?
Sekarang saya tanya nih. Loh, masih keren Mas, delok Mas aku. Tak deloke. Ya, buka. Niki kira-kira kok nonton gulone mboten pensiunan daring ini. Loh niki, oh niki. Tapi sekarang saya tanya, ada tidak orang setiap hari minum manis gulanya tinggi? Ada ya? Ada. Tapi ada tidak setiap hari minum manis gulanya normal? Ada apa enggak? Aslinya yang menyebabkan gula naik itu minum manis atau enggak aslinya? Nah, sekarang saya tanya lagi. Ada tidak orang wes hati-hati nggak makan, nggak mengkonsumsi yang manis, gulanya tetap naik? Ada atau mboten? Ono wong mangan gula terus setiap hari, gulanya normal, ada? Sebab hakikote gini, hakikat itu makna terdalam. Hakikote yang membuat penyakit itu memang bukan makanan dan minuman. Yang membuat penyakit itu hakikatnya Allah Subhanahu. Jadi nek gulane naik ku eling Allah sik apa eling opone sik? Udune lho niku. Harusnya kalau gulanya naik kita ingat Allah dulu. Karena yang membuat gula tinggi niku nggih Allah Subhanahu wa taala. Nggih memang benar kalau orang minum manis terlalu banyak punya resiko gulanya tinggi. Tetapi kan tidak semua. Artinya sing memastikan gula naik itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika gula naik eling Allah dulu apa eling makanan dulu? Eling Allah dulu apa olahraganya dulu? Eling Allah dulu apa dokternya dulu? Seharusnya Allah dulu. Jadi nek masalah datang harusnya zikir dulu baru mikir. Nah kita ini ku kualik, nek ono masalah mikir sih, nek kepepet baru zikir. Nanti tak ajari zikirnya. Zikirin apa toh Ustadz kalau ngonten. Tapi kalau ingin memperkuat keyakinan kita tentang tauhid nih. Sekarang masalah rezeki misalnya. Pensiunan BPD nggih wonten soal rezeki bareng. Wonten nggih sing duwe masalah soal rezeki wonten apa mboten? Ada. Nggih mboten napa-napa. Sekarang contoh. Ada tidak orang yang bekerja keras dia kaya? Ada napa mboten? Ada, ya bekerja keras dia kaya. Ada orang bekerja keras dia tidak kaya. Ada napa mboten? Ada orang tengok-tengok dia kaya. Ada? Ono tengok-tengok miskin, pirang-pirang. Artinya yang membuat kaya niku kerja keras apa siapa sebenarnya? Allah sebenarnya. Ono wong tengok-tengok sugih ngoten ya ono. Niki murid kula nek delok kula ketoke ngono. Jadi ada orang ketoke ora kerja, tapi rezekine akeh. Ada apa enggak? Karena yang disebut Ar-Razzaqu niku Allah, yang memberi rezeki niku Gusti, bukan pekerjaan. Maka kalau orang sedang punya masalah ekonomi, iku eling Allah se apa enggak harusnya nih. Kan kita enggak, kalau punya masalah rezeki mikirnya ngeten, kerja apa yo biar saya dapat uang banyak. Saya harus melakukan apa ya biar rezekinya tambah. Kan mikirnya itu dulu. Ketika punya masalah rezeki mikir sik tapi lali zikir, padahal yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu. Berarti nek duwe masalah zikir sik napa mikir sik? Harusnya zikir dulu. Harusnya kalau punya masalah. Dan itu berlaku pada semua masalah. Kolesterol yang ngono, asam urat yang ngono, trigliserid ya gitu, hipertensi ya gitu. Ada orang sudah olahraganya bagus sejak muda, olahragawan. Pasien kula kathah olahragawan. Pasien datang, wah ini dulu ahli olahraga. Padahal olahraganya bagus, menjaga makanan bagus, tapi dia tetap gerah.
Karena sesungguhnya yang memberi penyakit, memberi obat tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu. Jadi jenengan nek pas goyoke senut-senut niku eling iku zikir sik apa mikir sik? Pensiunan nggih boyok senut-senut barang napa mboten? Boyok senut-senut pensiunan ada pensiunan boyoke cepet-cekotan ten? Dengkul linu ada, kepala pusing ada. Oh tak kira mboten. Tak kira pensiunan BPD ku wah sehat walafiat tuh. Nah, nyun sewu, saya sampai jam berapa Bu sebenarnya ngaji? 10 ya? Suwi-suwi ngaji suwi-suwi lopo. Oh nanti ada tanya jawab. Berapa menit tanya jawabnya? Ya baik. Ya sudah. Berarti saya langsung ya. Sekarang zikirnya apa ketika seseorang dapat masalah? Nah, apa yang harus saya baca Ustadz ketika saya sedang dapat masalah? Sekarang dicatat ning atine dewi-dewi. Dicatat boleh, di hati boleh. Ngeten. Yang didengarkan oleh para malaikat dan Allah bukan kata-kata zikir. Kalau baleni, yang didengarkan oleh para malaikat bukan kata-kata zikir. Yang didengarkan adalah rasanya zikir. Bukan kata-katanya. Nek kata-kata burung bio iso napa mboten? Burung bio diajari amin, amin, ngono iso napa mboten? Bisa. Burung bio diajari bismillahirrahmanirrahim. Saged diajari alhamdulillah. Jadi nek jenengan zikir kok cuma ngomong, berarti kurang lebih kaya burung. Berarti kaya burung bio nih. Wong maca zikir tetapi tidak merasakan rasanya zikir. Jadi zikir niku sing paling penting rasanya. Zikir itu yang paling penting kehadiran batinnya, bukan kata-katanya. Sekarang Allah dawuh. Jenengan nate kepepet napa mboten? Di ujung tanduk pernah, Bu? Nah, Allah dawuh di dalam Al-Qur'an. Dawuh Allah begini. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi orang itu kalau kepepet mikir sik nopo zikir sik, harusnya takwa dulu. Karena hanya mereka yang bertakwa yang diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Carane takwa. Lah takwa niku pripun? Nah, para ulama dawuh kalimatut taqwa la ilaha illallah. Kalimat takwa iku la ilaha maksudnya ketika jenengan sedang kepepet banyak masalah, banyak mengucap la ilaha illallah. Lho ngoten lho. Insyaallah hati ini lego. Lah ngeten kula cerita riyen. Orang itu, kula niku jadi konsultan rumah tangga niku mumpun berapa ya? 20 tahun. Jadi pengobat saya itu 20 tahun, Bu. Mengamati ribuan orang sakit, mengamati banyak orang punya masalah. Nyun sewu keluarga yang suami istri sedang berantem, anak narkoba, anak pinjol, wah itu banyak sekali. Kula niteni. Nah, niteni bahasa Indonesiane napa, Mas? Napa niteni bahasa Indonesiane napa? Saya mengamati. Kalau orang hatinya masih sumpek, dapat masalah, hatinya sumpek, alamat masalah ini masih lama selesainya, isih suwe. Jadi orang kalau dapat masalah, hatinya gelisah, takut, cemas, kecewa, jengkel, memenuhi rongga dadanya,
maka alamat masalahnya masih lama. Sebab rumus di dalam Al-Qur'an niki rumus lho nggih sing matur Allah. Allah niku nek ngajari Nabi Musa berdoa, doanya begini. Rabbishrahli sadri wa yassirli, ya Allah lapangkan dadaku dan mudahkan. Lapang dada dulu apa mudahkan urusan dulu? Lapang dada dulu. Rumusnya itu Rabbishrahli sadri baru wa yassirli amri. Mboten saged diwalik, enggak bisa dibalik. Makanya dalam surat Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak baru wa wada'na angka wizrak. Bukankah telah aku lapangkan dadamu, baru aku angkat beban-beban hidupmu. Jadi wong iku kok duwe masalah, atine kok tenang, berarti masalahnya mau selesai. Kalau niteni ini, ono wong gerah misalnya gerah datang ke klinik saya, teng Sitagung Jawa Tengah, klinik saya ya. Datang ke tempat saya, misalnya gerah, bulul misalnya. Wah kok mengeluh nih Ustadz, gimana ya Ustadz ya? Gula saya kok nggak mau turun-turun. Padahal sudah gini, saya sudah olahraga. Atine saya sumpek, batin, saya batin, ketoke lorone saya suwe. Batin lho. Angger wong kok isih sumpek, masih mengeluh, masih tidak ridho, berarti masalahnya ketoke isih suwe. Ada ibu-ibu datang ke tempat saya, Ustadz suami saya selingkuh Ustadz. Jengkel kula Ustadz, kula niki kurang nopo dadi wong wedok. Nah, kurang nopo? Saya pengorbanannya. Nah, kula batin, berarti bojone selingkuh isih suwe. Lho nggih saya setunggu niku rumus kok. Rumusnya niku barang siapa lapang dada urusannya akan dimudahkan. Nggak bisa dibalik, dimudahkan baru lapang dada, mboten saged, Bu. Niku rumus spiritual namanya. Rumus saking Allah Subhanahu. Mulane nek duwe masalah itu lapang dada dulu. Lapang dada niku carane zikir. Nek mikir nggone ning kene, nek zikir nggone teng mriki. Ngoten lho. Zikir itu bukan di sini. Makanya kalau ada orang zikir, la ilaha illallah kok ininya berkerut-kerut, iku ora zikir, kuwi mikir jenenge. Jenengan zikir misalnya, zikir tiang gerah nih. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Manggil Allah wahai sang penyembuh. Tapi ambek ngene, ya Syafi ya. Itu berarti orang mikir, orang zikir tetapi mikir. Mikir ini kunggone di ruang dada, Bu. Lah, makanya zikir paling baik niku zikir dibarengi nafas, nggih. Jenengan nek ambekan niku munggah apa medun? Ambekan itu munggah apa medun, Bu? Mudun. Tarik nafas lewat hidung, masuk ke ruang. Nah, mulane dan ini kalau ceritani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dawuh, zikir itu pertama zikir lisan, nganggo lisan, la ilaha illallah. Terus kedua zikrun nafasi, zikir bareng mlebune nafas. Yeah. Makanya nanti saya ajarkan ini. Kok udah cukup ben-ben meneh lah. Nanti lagi ya. Soalnya ilmu ini ku nganu. Nek diceritake saya ngajar ilmu kayak gini itu 6 SKS kalau di kampus. 6 SKS itu dangu loh ya. 6 SKS itu dangu nih. Okay. Jadi nafas. Nah, tadi saya sampaikan ketika sedang banyak masalah, banyak-banyak mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikrul lisan. Barkuwi zikir nafas. Berarti tarik nafas harusnya perutnya maju, waktu tarik nafas malah ininya yang biasanya ngeten nggih, orang kalau tarik nafasnya itu yang bergerak nikinya, baunya. Iku nek kon zikir angel. Maca zikir iso tapi gak iso ngrasakno zikir. Membaca zikir bisa tetapi tidak bisa merasakan zikir. Bon niku pelajaran yang lain, pelajaran kedokteran itu nggih. Maksudnya pelajaran kedokteran itu ngeten, Bu. Jenengan kalau nafasnya perut maju,
itu nanti diafragma itu batas antara dada dan perut, itu bergerak. Nanti ngobati sakit lambung. Yang punya asam lambung, obat asam lambung aslinya loro, yang paling penting itu kali. Nomor 1 air liur. Obat apa Bu? Obat lambung nomor 1 apa? Air liur. Yang kedua nafas perut. Itu obat lambung. Jadi orang problem lambung, ya, problem lambung itu cirinya gampang capek. Orang ngopo-ngopo capek, itu lambung. Jadi lambungnya lelah. Nah, itu salah satu obatnya. 1 air liur, yang kedua nafas perut ya. Tarik nafas, perutnya mengembang, hembuskan nafas, perutnya mengempis. Kalau kewalik berarti nopo? Stres. Ya. Makanya saya kalau ngobati, misalnya contoh ya, ada anak pinjol. Judi online. Mengapa anak judi? Mereka itu berjudi karena nggak bahagia. Nah, ini rumus ya. Orang kejahatan itu anak kandung penderitaan. Orang kalau menderita dia jahat. Orang kalau bahagia dia baik. Malah nek jenengan ono koncone jahat, itu jenengan kudu sakake. Aslinya dia menderita. Jadi kejahatan itu anak kandung penderitaan. Suami selingkuh karena dia menderita awalnya, makanya dia mencari ketenangan walaupun caranya salah. Anak salah, anak melakukan judol, anak ini narkoba, asalnya tidak bahagia asalnya. Mulane kalau ngajari problem-problem rumah tangga itu kan banyak, datanglah ke, ya ada yang datang ke rumah, saya rumahnya Sampangan, di Sampangan, ada yang ke Masjid Agung, menceritakan tentang hal-hal semacam itu. Saya tidak mengobati judulnya, saya tidak mengobati narkobanya, saya tanamkan kebahagiaan di dalam hatinya. Wong iku nek bahagia, yuk nggak akan berbuat gitu. Wong orang itu berbuat itu karena dia tidak bahagia asalnya. Nah, kalau baleni mulai engko rabar gitu materi ini. Pertama, ketika sedang banyak masalah, la ilaha illallah. Tarik nafas la ilaha dalam hati, hembuskan nafas illallah. Tarik nafas ya sambil memejamkan mata, tarik nafas la ilaha, hembuskan nafas illallah. Niku nek cara ilmu agama disebut zikir nafi isbat. Tarik nafas la ilaha, hembuskan nafas illallah. Dengan cara demikian, kalau jenengan nafasnya betul, tarik nafas tadi perutnya maju, hembuskan nafas perutnya mundur, itu nanti kira-kira begini Bu ya. Ini dada, ini perut. Di tengah-tengah ada namanya diafragma. Diafragma ini ya. Diafragma itu lembaran otot antara dada dan perut, namanya diafragma. Kalau kita nafas perutnya mengembang, diafragmanya begini Bu, sehingga rongga dada ini jadi longgar. Kalau rongga dada longgar tadi, Robbis rohli sodri, lalu wayasirli amri. Kalau jenengan yang bergerak ininya diem Bu, sehingga rongga dada tidak menjadi longgar. Ora Robbis rohli sodri. Nah, jenengan pernah tidak merasakan ngeten, Ustadz, saya itu pernah disakitin orang, saya sudah memaafkan, tapi kok hati saya loro wae lho, ngeten ya. Padahal sudah memaafkan, tapi kok hati tetap sakitin. Sebab jenengan ambekane salah. Lho saya setune yo. Ambekan apa ya? Pernafasannya salah. Cara bernafasnya salah jenengan. Orang itu kalau bernafasnya yang bergerak baunya Bu, hatiku gampang mangkel. Saya setuju. Makanya saya kalau ada suami istri datang ke tempat saya, biasanya uang itu rumangsa bener napa rumangsa salah? Biasanya ini loh. Si suami ngomong ke saya yang salah istrinya, si istri yang salah. Kalau ngomong ke saya yang salah ini kan biasa. Gini apa betul Bu? Orang itu kan mesti rumangsa bener itu. Nah,
Seringkali problem rumah tangga ngoten niku datang ke tempat saya. Karepe niku kula benerke ndekne, ngene mboten. Kalau yang datang suaminya, si istri yang kalau ada yang datang istrinya, si istri ini berharap saya membela dia. Ngene mboten, Bu? Kalau yang datang suaminya, suaminya berharap saya membela dia. Ngene mboten. Saya selalu bilang begini, kalau jenengan punya problem rumah tangga, kalau jenengan cari bener dan salah, tempatnya nggak di tempat saya. Kalau nyari bener dan salah, itu neng pengadilan agama. Gini apa mboten, Bu? Loh, nek golek bener kalau salah gitu pengadilan toh nggih. Lah kalau golek bener kesalah kok ke saya. Lah saya ini punya hak apa? Kalau di pengadilan kan punya hak. Buktinya mana? Boleh kan pengadilan gitu? Katanya suaminya selingkuh, Mbak, mana buktinya? Katanya istrinya boros, mana buktinya? COD terus. Wah, dia nanti COD. Bojone nesu, COD terus. Nah, kan kalau di pengadilan, pengadilan berhak meminta bukti. Lah kalau saya kan nggak berhak. Jadi kalau jenengan datang ke saya mencari kebahagiaan, saya ajari. Tetapi kalau jenengan cari bener salah, kula moh, aku gak iso nek iki. Gitu. Saya nggak bisa, sing bener jenengan, Mbak, sing salah jenengan, Mas, mboten saged. Tetapi uniknya nih, Bu, uniknya itu ketika seseorang hatinya sudah lapang dada, itu luar biasa. Masalah itu jadi dibuka Allah, itu pelan-pelan dibuka Allah, satu demi satu diurai oleh Allah. Dan cara paling sederhana, tarik nafas perut maju, mengembuskan nafas perut mundur. Itu cara paling sederhana. Itu yang saya sebut ketika kita sedang punya masalah, zikir dulu, baru mikir. Zikir pertama apa mau? La ilaha illallah. Zikir yang pertama. Sekarang zikir yang kedua. Ketika orang sedang banyak masalah. Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi itu pernah dalam masalah besar. Kepepet, bersembunyi di sebuah gua, sudah mau ditangkap oleh tentara, mau dibunuh. Kalau berdoa sama Allah begini, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doanya Ashabul Kahfi. Rabbana, duh Allah, atina, datangkan kepadaku milladunka, dari sisimu, rahmatan, kasih sayang. Jadi jenengan nek duwe masalah iku njaluk kasih sayangnya Gusti. Kalimatur rahmah bismillahirrahmanirrahim. Kalimat rahmat iku bismillahirrahmanirrahim. Sehingga jenengan kalau punya masalah banyak-banyak mengucap bismillahirrahmanirrahim. Arep ngunjuk bismillah, arep dahar bismillah, arep ngandani anak bismillah. Kula jari ngandani anak nggih. Ngandani anak niku sok-sok angel nopo gampang terus. Sok-sok angel gitu. Ngeten. Kita niku terlalu sering menasehati anak lewat ini, terlalu sering. Saya niku nggih mengamati, kula titeni. Anak-anak bermasalah, anak-anak yang bermasalah itu lebih banyak terjadi karena orang tuanya terlalu banyak menasehati. Akhirnya bocah bosen, nesu ora betah nang omah, golek kanca sing salah. Mulane kula niku ya terutama niki nek sing contoh paling gampang niku bayi. Wonten bayi nangis terus nek bengi niku. Bayi nangis ya. Padahal diperiksake ora ana lorone, enggak sakit, tapi kalau malam nangis sampai pagi, Ustadz. Datang ke tempat saya, Ustadz tolong anak saya diruqyah. Kula niku tukang ruqyah, tukang suwuk kula niku. Saya bilang, yang diruqyah jenengan, Mbak, mboten putrane. Anak rewel itu yang bermasalah wong tuane, bukan anaknya. Jadi jenengan duwe putu rewel, putune rewel, nangis ini ku sing diruqyah bapak ibuke, bukan anaknya. Karena bayi merasakan kegelisahan orang tuanya. Ini ku bayi. Jadi bayi itu dia belum bisa bicara, belum bisa memverbalisasi perasaannya, dia hanya merasakan getarannya.
Sehingga ketika digendong oleh ibunya, ibunya gelisah, nangis dia. Mana yang ngoten niku sing disuwuk iku ibuke asline, mboten bapake, mboten bayine. Kadang-kadang nyalahke jin, nyalahke setan, niku kelebon gendruwo, kelebon hawa, mboten. Enggak kalau kayak gitu mboten. Iku kegelisahan orang tua. Kalau badhe cerita tapi ora bar, wis lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sedang banyak masalah, banyak-banyak mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang ketiga, zikir yang ketiga ketika sedang banyak masalah. Teng Al-Quran Allah dawuh, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau engkau syukur mesti tak tambah. Mboten diwalik, Bu. Engkau nek jenengan tambahi, ya Allah saya mau bersyukur, enggak bisa. Syukur dulu baru ditambah. Mboten saged diwalik. Jadi kalau kita sedang banyak masalah, banyak-banyak mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau pas banyak masalah, lah niki sing rada angel. Pas banyak masalah kok malah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang ngeten nggih. Bagaimana Ustadz cara saya bersyukur padahal saya sedang dibelit masalah? Bagaimana Ustadz saya bersyukur sedangkan saya sedang dikepung masalah? Nah, ngeten. Orang yang menyakitin jenengan itu lebih dari dua nopo mboten? Banyak nopo mboten, Bu? Coba inget-inget jenengan. Kecil pernah ada yang menyakiti, yang membuli. Mungkin terus remaja disakiti, SMA disakiti, kuliah disakiti, berumah tangga yo disakiti. Coba kalau jenengan menghitung orang yang menyakiti, atine enak napa mboten? Coba jenengan ngitung, bendina niku ngitung. Anggir lewat, kae tahu pernah memfitnah saya, yang itu pernah membohongi saya, yang itu pernah menyakiti saya, yang itu pernah merebut punya saya. Jenengan nek yang dihitung itu kira-kira atine loro napa mboten? Padahal sing dihitung iki ora ngerti. Orang mudeng sing dihitung niku. Jadi jenengan menghitung orang yang jahat kepada jenengan, aslinya jenengan sedang menyakiti diri jenengan. Nggih napa mboten to? Ketika kita niku mengingat-ingat orang yang menjahati kita, menzolimi kita, kita tidak sedang menyakiti dia, kita sedang menyakiti diri kita. Nah, coba sekarang hitung orang yang menolong kita dulu waktu kecil. Kae mbah kae sing nulung waktu aku lahir, dukun bayi kae. Oh, kae Pak D pernah nolong saya, Bulik pernah nolong saya. Waktu saya dulu di Semarang masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak, saya ditolong ini, ditolong ini, ditolong ini. Kalau jenengan menghitung orang-orang yang menolong jenengan, atine enak napa mboten, Bu? Ketika jenengan menghitung begitu, sebenarnya jenengan sedang memanjakan diri jenengan sendiri. Cuma kita niku kakain mikir orang-orang yang menyakiti kita. Dieling-eling terus. Kalau dadi ora betah untuk cerita. Kalau niku nate punya pasien, Bu. Nate punya pasien. Ustadz, menantu saya kurang ajar sama saya, Ustadz. Saya kaget ini. Ibunya cerita gitu. Anak saya ikut-ikutan, Ustadz. Saya ini yang melahirkan. Saya ini sing nyekolahke. Bareng saiki. Wah, ngoten nggih biasane nek nesu, nek duka kan ngoten biasane. Beliau bawa buku niku tebalnya 200-an halaman, Bu. Difotokopi, dijilid. Saya kira isinya itu doa-doa. Bareng dibelikan saya, ngeten Ibu. Ustadz, ini buktinya, Ustadz. Jebule niku isine statusnya mantune di screenshot dijilid, Bu. Lihat Ustadz, menantu saya statusnya tanggal ini, sedang di sini, padahal aku ingin jaluk beras saya ora diwenehi. Lihat Ustadz loh. Kok ngasih ngono nek mangkel, Bu?
Statusnya mantune di screenshot, digawek napa? Dijilid. Iku kan menyakiti diri sendiri. Ngene apa mboten, Bu? Mengingat-ingat keburukan menantunya setiap hari. Jajal mboten niku. Lah, delalah wong nek ngono iku sudah jatuh akan tertimpa tangga. Orang itu kalau disakiti dia lalu merasa dendam kesumat, disakiti iku loro, dendam kesumat juga sakit, nanti ujung-ujungnya dadanya jadi sempit, ujung-ujungnya masalah lain akan datang. Sebab masalah itu selesai jika kita sudah lapang dada. Nah, saya kira jenengan statusnya mantune jenengan delok terus status yang menyakiti. Kalau begitu nanti betapa jenengan sedang menyakiti diri sendiri. Jadi tadi zikirnya la ilaha illallah, tarik nafas la ilaha, hembuskan nafas illallah. Yang kedua, tarik nafas bismillahirrahmanirrahim, hembuskan nafas alhamdulillahirabbil alamin. Niku zikirnya kalau sedang dalam kesulitan. Nggih. Nah kita ini sedang dalam kesulitan ngamuk-ngamuk aja. Karo Gusti Allah ya ngamuk. Ya Allah Gusti, kula niku kumpul salat terus. Urip kula kok susah terus ya Allah lho. Malah ngamuk. Contoh ya, ini tentang ini yang terakhir, nanti tanya jawab habis ini. Boleh nanya apa saja ya, tentang kesehatan boleh. Yang penting jangan nanya nomor telepon istri saya. Jangan takon ngoten niku kula isin wae. Terus jenengan telepon bojone kula, Bu Ustad, Pak Mustamir tuh kelihatannya orangnya sabar. Kalau di rumah sabar enggak? Jangan tangklote ngoten. Jawabnya bojo kula paling pret. Sebab ya tadi ya, ujian kesabaran itu paling sulit di hadapan orang yang paling kita cintai. Itu ujian kesabaran paling sulit. Karena kita menyandarkan harapan kepadanya. Jenengan kepada putranya. Jenengan kan menyandarkan harapan. Semoga dia bahagia, kan jenengan berharap begitu. Sehingga ketika jenengan melihat putranya melakukan sesuatu yang menurut jenengan membuat dia tidak bahagia, jenengan lalu marah. Kalau yang bermasalah anak wong kan nggak masalah. Makanya ujian kesabaran itu ujian di hadapan suami, ujian di hadapan anak. Mboten ujian teng mriki niku solehah kabeh nek neng tempat ngaji ngeten iki. Nggih napa mboten? Ini kan auranya solehah surgawi semua nih. Aura surgawi. Tapi nek nang omah yo mbuh, nang omah niku wis sampe bojone. Tapi mosok ampun pensiun niku badhe nganu terus. Insyaallah mboten nggih. Nah ngeten. Ini contoh misalnya diuji sakit, contoh ya. Sakit itu jenisnya ada 3, Bu. Termasuk ujian yang lain, termasuk ujian ekonomi, termasuk ujian rumah tangga, termasuk ujian penyakit, itu jenisnya 3. Pertama, ujian itu adalah hukuman dari Allah. Hukuman. Yang kedua, ujian itu adalah penghapus dosa. Yang ketiga, ujian itu adalah tanda kewalian bahwa orang itu kekasih Allah. Jadi wong loro diabetes podo-podo munggah. Si A diabetesnya naik, gulanya naik karena dihukum. Si B gulanya naik karena dihapus dosanya. Si C gulanya naik karena dia kekasihnya Allah. Bedane nopo? Nah, ini gue. Mugi-mugi kita minimal termasuk yang kedua gitu. Minimal termasuk yang ketika diuji kita sedang dihapus dosa-dosa kita. Cirinya ngeten. Kalau ada orang diuji lalu marah, berarti ujian itu adalah hukuman dari Allah. Jenengan dicek, tes kolesterol 270. Langsung nesu asemi 270. Padahal aku iki, wah langsung aku iki. Piye to jane iku alate salah iku. Wah. Ana wong kolesterol munggah kok ngamuk, berarti kolesterol munggah, hukuman dari Allah. Jadi jenengan nek diuji, kok jenengan emosi, berarti ujian itu hukuman dari Allah.
Nomor loro, minimal yang kedua inilah ya. Ujian tanda bahwa dosa kita sedang dibersihkan Allah, yaitu saat diuji jenengan sabar. Sabar. Ketika jenengan misalnya dapat ujian triglyceride 300. Triglyceride itu kudune kan 150. Wakih sebule 300. Jenengan terus, ya Allah Gusti, awalnya rodok piye ngoten, tapi nggih ya Allah saya terima ya Allah, saya sabar walaupun tangan kula pun kebas-kebas, gulu kula pun kuwenceng. Niku kula sabar ya Allah. Nggih. Berarti triglycerid naik adalah cara Allah menghapus dosanya. Nek sabar. Yang pertama apa yang kedua jenengan? Dijawab dua-duanya betul saja oleh kula, betul penting. Sing penting dijawab di hadapan Allah. Yang ketiga, ada orang sakit tetapi itu tanda kewalian, bahwa yang sakit ini adalah walinya Allah, kekasihnya Allah. Yaitu pada saat sakit dia bersyukur kepada Allah. Angel apa angel? Angel, wong dicek tes terus gulane 300 terus syukur, lu angel lho mboten. Apakah ada orang seperti itu Ustadz? Ada. Saya mau cerita sebagai penutup ngajinya. Habis ini tanya jawab. Saya mau cerita. Ada seorang wali perempuan namanya Robiah Al-Adawiyah. Beliau itu perempuan Bu, kalau gerah niku pendarahan. Mungkin kalau sekarang itu mium, terus pendarahan terus ya. Nah, atau problem-problem rahim yang dia pendarahan terus. Setiap beliau pendarahan, wajahnya pucat, zikirnya ganti. Zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah. Wajahnya tersenyum. Muridnya bingung, gini apa mboten? Nek gerah kok malah zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka muridnya penasaran, ditanya, Bunda, saya perhatikan kalau Bunda sakit, pas wajahnya pucat, Bunda malah tersenyum. Kok zikirnya kok alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kenapa Bunda? Jawaban Robiah Al-Adawiyah, tidakkah engkau tahu bahwa rasa sakit ini adalah surat cinta dari kekasihku? Loh, mugi-mugi ana sing iso ngoten nggih, mangke berarti waline Gusti Allah. Mulane diuji niku kemungkinannya 3. 1, kita marah, berarti ujian itu adalah hukuman dari Allah. Yang kedua, kita sabar, berarti ujian itu penghapus dosa. Atau kita bersyukur, berarti jenengan adalah kekasih Allah. Lah nek pun ngoten nanti insyaallah pas sakaratul maut itu yang menjemput langsung Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong sedo niku kok kula dadi cerita mulai. Sudah ada pertanyaan apa dereng? Ada pertanyaan mboten? La ilaha il terus bismillahirrahmanirrahim terus alhamdulillahi rabbil alamin. Tarik nafas la ilaha, hembuskan nafas illallah. Tarik nafas bismillahirrahmanirrahim, hembuskan nafas alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah zikir-zikir yang insya Allah akan membuat kita lapang dada. Kalau lapang dada, insya Allah masalahnya segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane dungane Rasulullah Bu. Ini doanya Rasulullah loh. Doanya Rasulullah kalau pas kepepet dicatat betul apa-apa nih. Allahumma, ini pas kepepet ya. Allahumma. Jadi nanti pas habis selesai zikir la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin terus donga niki. Allahumma innaka arju. Innaka arju. Makanya kula share dungane teng Bu Sri Anjani nggih. Nah, bentuknya PDF, ada 7 doa, nanti jenengan mau. Nanti saya share, nanti di share di grup. Dungane ngeten. Sing donga paling menyentuh hati saya nih. Allahumma innaka arju wala takilni ila nafsi torfata ainin. Pas kepepet dungane Rasulullah ngeten, ya Allah, hanya Engkau harapanku. Jangan biarkan aku bertumpu kepada diriku sendiri ya Allah.
biarkan aku bertumpu dan bersandar hanya kepadamu. Sebab biasanya kalau kita punya masalah, rumangsane yang bisa menyelesaikan masalah aku, yang bisa menyelesaikan masalah ilmuku, yang bisa menyelesaikan masalah jaringanku, yang bisa menyelesaikan masalah hartaku, yang bisa menyelesaikan masalah backingku. Rasulullah nek ndonga mboten ngoten. Jangan biarkan hamba bersandar kepada diri hamba sendiri ya Allah. Lho niku fala takilni ila nafsi torfata ainin. Jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata ya Allah. Padahal Rasulullah itu yang paling pinter napa mboten? Tetapi ketika ada masalah bersandar kepada Allah, bukan kepada ilmunya. Rasulullah amalnya paling banyak apa enggak? Paling banyak, tetapi ketika ada masalah tidak mengandalkan amalnya. Kalau kita niku ya Allah Gusti kula niku pun sedekah wakil lho. Tapi kok urip lo susah lho ngoten jenenge ngandalke amale. Padahal Rasulullah nek berdoa fala takilni ila nafsi torfatain. Jangan biarkan hamba berpasrah kepada diri hamba sendiri walaupun hanya sekejap mata ya Allah. Niku Kanjeng Rasul. Jadi kalau jenengan duwe masalah rumangsa iso napa jenengan mboten izin kalih Rasulullah? Apakah tidak malu kepada Rasulullah? Jenengan mengandalkan ilmu, mengandalkan amal, apakah kita tidak malu di hadapan Rasulullah? Lho mboten. Lah wau kula badhe matur, wong ku nek badhe sedo kira-kira husnul khotimah napa mboten niku bisa dilihat. Wong nek loro pas badhe sedo gerah, ngimpine kok ketemu kewan. Jadi ngimpi roh ulo, ngimpi roh macan, ngimpi dikejar-kejar kala jengking. Orang-orang yang mimpinya semacam itu kalau sedone suul khotimah. Itu orang-orang yang terlalu mencintai dunia berlebihan. Kuwi nek cara kuliah bijine D gak lulus. D bijine mboten lulus. Yang kedua lulus. Ketika dia meninggal yang menjemput keluarganya. Jadi nek Arab sedo niku ngimpine ketemu bapak sing wis sedo. Cung, mbah kula riyen niku. Cung aku ki ngimpi yaimu, yai nem. Kula tiyang Rembang dadi nganggone em, yai nem. Yai nem kok marani aku wis. Berarti mau meninggal yang menjemput keluarganya. Bapake, sedulure, ume atau anaknya yang sudah sedo, iku meninggal husnul khotimah. Nah, yang menjemput bijine C tapi bijine C. Tapi lulus. Bijine C, lulus tapi pun alhamdulillah. Ada orang mau meninggal. Yang menjemput adalah pasangannya, istrinya, suaminya. Iku luar biasa. Iku husnul khotimah bijine B. Nah, misalnya kados bae kula, "Waca mbok yaimu wis metok aku wis dijak aku." Berarti yang menjemput istri suaminya. Berarti meninggalnya insya Allah husnul khotimah bijine B. Nah, bijine B ini. Yang nilainya A adalah orang ketika meninggal, mau meninggal, yang menjemput gurunya. Guru yang paling menyentuh hatinya. Bukan guru matematika, bukan. Guru yang menyentuh hatinya. Jenengan coba, setiap orang punya tokoh yang paling dia idolakan. Secara ruhaniah ya, secara spiritual. Lah kok jenengan orang sakit mau sedo kok ngimpine ketemu gurune bijine A. Husnul khotimah bijine A. Yang enggak ada nilainya A++++. Ketika mau sedo yang menjemput Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab sedo sing jemput Kanjeng Nabi. Kalau yang menjemput Rasulullah tidak ada alam barzah, alam kubur, mboten enten, Bu. Ora ditakoni mungkar nangkir, ora ditakoni. Jenengan nggak akan ditanya, nggak ada mizan, nggak ada sirotol mustaqim, langsung mlebu surga tanpa hisab. Lah wis nggawa Rasulullah soalnya. Jenengan yang jemput presiden sampai ke istana nggak ada polisi nyegat nih, nggak ada protokoler, gimana betul? Kalau yang gandeng presiden,
Kalau jenengan sedo sing gandeng Rasulullah, gak ono pitakon kubur, gak ada mungkar nangkir, gak ada mizan, gak ada hisab, gak ada siratal mustaqim, langsung jenengan masuk surgane Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita ini jarang malu kepada Rasulullah niku wau lho yang saya maksud nih. Jenengan sok gaya, nek aku duwe masalah aku iso. Anakku sing ngrubah aku. Anakku itu aku lho duwe anak iso lho ngoten. Rumangsa aku. Padahal Rasulullah niku fala takilni ila nafsi turfatain. Jangan biarkan hamba bertumpu kepada diri hamba sendiri walaupun hanya sekejap mata ya. Yang terakhir ya. Niki karena yang datang para pini sepuh nyun sewu nggih. Nek kula ketoke rada enom ya. Niku ngeten nggih. Ini kan tadi saya mendengarkan sekilas problemnya Priantun seumuran jenengan kan anak putu, gitu betul ya? Yang sering dipikir jadi masalah yo anak, yo putu. Saya memberikan satu tips saja, kan jenengan ya, biar anak-anak cucu-cucu jadi anak yang baik. Satu tips sederhana, perbanyak terima kasih kepada anak, perbanyak terima kasih kepada cucu. Tidak usah diucapkan. Jenengan ndelok putrane pas lewat dalam hati. Apa manggilnya anak misalnya, terima kasih ya Mas. Sebab biasane nyun sewu biasane anak yang disuruh berterima kasih kepada orang tua. Gini apa betul? Itu betul, memang betul harus begitu. Tetapi wong tua ya kudu matur nuwun karo anak. Kula niku nek ngaji akekah. Nah, ngaji yang datang orang-orang tua lah ya. Saya selalu bilang, jangan hanya menuntut anak berterima kasih kepada orang tua, tetapi orang tua kudu berterima kasih kepada, sebab anak itu aslinya korbanin jenengan. Nggih, niki ngomong logika, nyun sewu lho. Putrane jenengan lahir niku karepe jenengan apa karepe putrane? Karepe jenengan apa karepe putrane? Kan karepe ibu bapak ibu gini apa mboten? Mulane banyak anak-anak muda datang ke saya. Diseneni oleh bapak di hadapan saya. Ustadz, ini anak saya ini loh Ustadz, dikandani angel padahal cilik tak gedhekke, bodoh tak pinterke. Wah, terus anaknya jawabnya pripun? Sengongkon sapa? Lho ngono jawab. Gini apa mboten? Karena sebenarnya anak lahir itu karepe jenengan toh. Sing seneng jenengan toh. Anaknya kan karepe nek milih nggih mboten milih jenengan ketoke. Tapi dia nggak bisa milih. Maka sebenarnya anak lahir di dunia kita harus berterima kasih kepadanya. Terima kasih Yonan, kamu sudah hadir di dunia menemani mama. Gitu? Terima kasih sudah hadir ke dunia menemani papa. Saya kalau melihat anak-anak saya pas tidur, ya, pas tidur, ulos. Terima kasih ya sudah lahir ke dunia, jadi temannya ayah, temannya bunda. Dan itu tips luar biasa, bro. Hasilnya luar biasa betul. Sekarang itu sering jadi problem karena orang tua boten la in sakartum tadi. Padahal harusnya la in sakartum lazi bersyukur. Karo anak lah itu matur nuwun. Kalau jenengan bisa ucapkan, ucapkan. Kalau nggak bisa diucapkan dalam hati. Setiap anak lewat lihat wajahnya, terima kasih ya nak, kamu sudah. Niku jenengan sedang menyambung rohani bu sebenarnya. Syukur niku nyambung jiwa. Termasuk jenengan kalih garwane, delok garwane sare, pas sare mawon, dideloki wajahe. Nek pas melek deloki wajahe kan bingung dek nih. Apa tuh mbok deloki ae? Pas garwane sare jenengan delok. Jenengan ucapkan rasa terima kasih. Terima kasih ya Pak, duwe bojo aku rodok cerewet-cerewet sampean sabar. Terima kasih ya. Lho ngoten lho dalam hati. Karena ngeten. Ini karena ora ono sing takon ya, ora ono sing takon. Menikah itu bukan hanya sekedar bersetubuh, ya. Menikah niku 3 level. Menikah bukan hanya sekedar bersetubuh. Menikah harus bersenyawa. Menikah harus bersejiwa. Nah, bersetubuh, ora usah diajari wis do iso dhewe-dhewe pun wareg jenengan. Nggih pun wareg. Kedua bersenyawa.
Bersenyawa niku carane pripun Ustadz? Biar saya bersenyawa sama suami saya. Nek beliau pas bernafas, pas sare Bu, pas beliau sare kan bernafas, naik turun nggih, barengi. Nafasnya dibarengkan nafas suami. Itu jenengan nanti bersenyawa, jadi sigarane nyowo, betul. Nanti hati jenengan terpaut Bu, kalau seneng nafas bareng. Syukur-syukur bojone gelem bareng secara sadar. Kalau nggak sadar pas sare, lihat nafasnya jenengan. Kalau jenengan sedang punya masalah sama suami, masalah besar, nek diomongke malah jadi tukaran, gini apa betul? Kan banyak, nek diomongke malah padu. Niku carane ngoten Bu, nafasnya bareng. Nek pas beliau sare, nafasnya bareng. Niku jenengan nanti insya Allah jadi garwo, sigaraning nyowo bersenyawa. Yang paling puncak adalah bersejiwa atau berseruhani. Satu ruhani dengan suami, satu ruhani dengan istri. Itu jenengan tidak terpisahkan sampai ke surga nanti. Carane pripun Ustaz? Carane niki. Pas dia tidur, pas sare garwane jenengan deloki. Dilihat, terus jenengan matur sama Allah. Ya Allah, Engkau telah menitipkan suami ini, suami hamba ini kepada hamba, ya Allah. Maafkan saya jika saya tidak menjaganya dengan baik. Lho ngoten lho niku ngeten lho. Ceritane ngeten lho Bu. Wong iku nek nikah, asline mboten janji kalih bojone lho. Ketika saya ngucap qabiltu nikaha Lila Umang Fitri, bojone kula namine Lila. Lila Umang Fitri binti ngeten. Saya tidak sedang berjanji dengan istri saya, tidak. Saya tidak sedang berjanji dengan mertua saya, tidak. Saya tidak sedang berjanji dengan keluarga saya, tidak. Saya sedang berjanji kepada Allah sebenarnya. Makanya orang berkhianat kepada suaminya, orang berkhianat kepada istrinya, orang berkhianat kepada anak-anaknya, sesungguhnya dia sedang berkhianat kepada Allah. Lho niku lho sak. Nek ndelok bojo niku kaya mulane saya sering bilang, nek jenengan kulino ngoten. Setiap bojone sare jenengan deloki, ya Allah Gusti niki titipane jenengan ya Allah. Jenengan kalau biasa begitu, ketika jenengan melihat suami, sebenarnya jenengan sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Kalau sudah begitu itu perselingkuhan nggak ada ampun. Mau godaannya kayak apa? Perselingkuhan itu baru ada karena menikahnya hanya bersetubuh. Hanya soal fisik. Tetapi kalau menikahnya sudah bersenyawa, bahkan menikahnya sudah berseruhani, gak ono selingkuh. Saya kira demikian. Lo kedawa-dawa nyun sewu.